Bapak sendiri ngelihat Lampung Timur secara keseluruhan gimana? Lampung Timur mah kaya, Luar biasa kita ini. biasa. Kalau saya sendiri dengan abang ini, Kita pernah ada kaya itu dari aspek apa ya? Jadi gini loh, nggak semua tempat punya Wekambas yang jumlahnya ratusan ribu hektar. Nggak semua tempat diberkahi dengan ada situs yang kita sebut sekarang dengan situs Pugung Raharjo. Walaupun saya nggak yakin juga itu namanya itu. Itu udah ribuan tahun. Kalau ada bentuk yang seperti itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, berarti sudah ada orang yang mikir di zaman itu, baik konsepsi tentang tatanan kehidupan kemanusiaan maupun tentang cara mereka bertuhan. Nah, orang yang sudah membuat bentuk-bentuk kayak gitu itu pasti orang mikir. Nah, orang yang mikir itu tanda orang yang memiliki pada tingkatan tertentu kemajuannya. Itu satu. Terus di zaman kolonial ada migrasi orang-orang Menggala, ada migrasi orang-orang di sana. Kenapa orang Menggala migrasi ke Sukadana? Karena di Menggala nggak bisa tanam lada. Di sini tanam lada. Kenapa dia bisa tanam lada? Berarti agroklimatnya cocok untuk lada. Berarti tanahnya cocok untuk lada. Tanahnya subur, tanahnya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tanah Lampung Timur masih mampu menopang lada? Seperti yang dulu? Ya Allah wa'alam bisawab. Ini perlu lihat lagi. Jadi, nah riset-riset ya, pertanyaan-pertanyaan kritis yang gitu itu yang mesti harus selalu hadir di setiap warga yang mengaku Lampung Timur. Baik warga yang sudah datang 100 tahun lalu, 500 tahun lalu, maupun yang baru datang 2-30 tahun terakhir. Kalau melihat secara keseluruhan, artinya potensi kaya. Ada yang salah dong cara pengelolaannya. Ada yang salah, tapi kita nggak bisa nyalahin ini salahnya siapa kan? Kenapa ada rumah-rumah panggung besar di Sukadana? Berarti kan ada orang yang secara materi di zaman itu berkecukupan kan? Pasti tempat perdagangan macam-macam. Karena lintas besar di Lampung ini kan Sungai Tulang Bawang, Sekampung, Buai Seputih, Semaka. Itu jalur-jalur perdagangan kan? Nah, jadi harus ada pertanyaan kritis. Kenapa dia disebut Sukadana? betul. Iya, bukan orang yang matre, bukan. Tapi kenapa Sukadana? Kenapa Sukadana? Nah, kalau pertanyaan itu selalu hadir, saya yakin gini. Kalau kita itu sering ditanya, pasti entah waktunya kapan kita akan ketemu dengan jawaban. Nah, tinggal ada nggak kesabaran itu, ketabahan yang gitu. Kalau kami ini kan melihat mungkin secara cepat aja, pemerintah bertanggung jawab juga gitu. Kayak kalau itu kan tudingan, kalau itu nggak nyari solusi. Ya pemerintah juga emang gue mikirin itu aja katanya kan. Nah itu bisa jadi gitu kan. Istilahnya kalau kita menilai, ya mungkin orang Timur ini Ya mesti. belum sampai ke sana kali yang mikirnya. Terutama Bukan nggak nyampe. Bisa jadi sudah lewat, dia tinggalin. Ya, Ada kayak gitu itu pasti ada nilai yang pengen dihormati. Ada pupuk, ada itu. Itu pasti pernah ada kesepakatan bersama dalam tata kehidupan sosial masyarakat untuk membangun tata kehidupan yang seperti apa. Nah, sampai pada peradaban yang itu ya orang yang mikir. Nah, kenapa dia bisa jadi gini? Bisa jadi orang yang memegang teguh prinsip itu, dia migrasi. Kemudian yang tinggal tidak mewarisi itu. Nah, pada proses-proses tertentu, ya udah. Karena ada yang mulai kehilangan motor di situ, ya cerita itu yang muncul. stigmanya Jabung Iya. itu jangan kita nilai personal sifatnya. Artinya jangan kita menjudge itu sifatnya langsung ke personal itu tadi.
Artinya banyak nilai-nilai positif kita di Jabung juga. Sebagai orang putra Lampung Timur juga saya juga sebenarnya bangga dengan Jabung. Cuman sedikit perlu kita poles untuk revolusi di Jabung itu oleh putra-putra daerah Jabung itu sendiri sebenarnya. Tergantung bagaimana. Ngobrolnya mesti di sana. Iya. Tapi bagusnya ada, ya kayak lu kan jarang Jabung, mestinya lu yang mendem di situ. Yang lebih paham. Banyak juga, misalnya orang Tulang Bawang nih. Begitu dia pulang marah-marah, kenapa nih gini? Pulang marah-marah, padahal dia dosen, dia apa, dia macam-macam lah di luar itu. Tetap kebangkitan itu harus ada dari dalam. Orang yang ngendok di dalam. Ya atau Indra ada mana, tokoh. Jam apa? Jam pesan tuh. Nah, jadi ada orang luar yang masuk menjadi itu. Ada prinsipnya harus kembali ke orang sana. Ya, konsepnya ya pemberdayaan masyarakat. Tapi bisa aja misalnya ditukar-tukar. Misalnya kan Jabung luas. Komunitas A menjadi penggerak di komunitas B. Komunitas B ini mempengaruhi pergolakan pemikiran di komunitas A. Kadang-kadang orang itu kan nggak percaya nih, selalu ngomong sama gua, kita ini sama-sama dari kecil. Waktu kita kecil, kita tahu gua ini tukang maling ayam, lo tukang maling kambing. Coba Begitu gua udah gede, gua udah nyeramahin lu pasti nggak mau dengar kan? Karena lu tahu masa lalunya. Bongkar rumah, Pulang ke masa depan, tumbuh dari bawah. bergerak ke bawah.